We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gue Fahmi Yusuf dengan callsign Foxtrot02. Ya, teman-teman, dari judulnya aja udah pada tahu ya, AK-47. Kita nih ngobrolin soal Kalashnikov. Oke, tapi bukan Kalashnikov ini kok. Kalau misalnya ini kan Kalashnikov yang KBBR ya. Jadi we don't need this, kita nggak perlu itu. Yang kita akan obrolin sekarang unit sejuta umat. Kenapa unit sejuta umat? Karena banyak banget airsofter yang sekarang lagi ke arah unit ini sebenarnya, yang mungkin udah banyak banget yang di sosial media udah pada nge-review, bahkan udah pada ngebongkar unitnya seperti apa. Terus ada yang sharing juga insight soal unit ini kurangnya ada di titik ini, titik itu gitu. Nah, sekarang sudah ada di tangan gua. Apa itu? Ini dia, di Cobra AK-47. Jadi ini luar biasa banget ya. Banyak orang yang nunggu banget. Jadi dulu itu waktu awal-awal di Cobra ngeluarin M416, kita bisa lihat popornya itu harusnya jangan popor lipat gitu kan. Jadi kebanyakan orang tuh masih kurang banget. Tapi permasalahannya unit di Cobra yang M4 itu udah 1:1. Dan banyak banget para airsofter yang minta di Cobra keluarin dong unit AK-47, AK-47, AK-47. Dan akhirnya dijawab sama di Cobra. Ini nih AK-47 Kalashnikov, baby, Kalashnikov. Ini luar biasanya, real scale 1:1. Karena kebanyakan airsoft gun yang merek dari China itu, kalau misalkan soal AK atau Dragunov itu nggak 1:1, paling 1:1.5 atau 1:3/4 ya, bener-bener buat anak kecil itu. Tapi kalau di Cobra ngeluarin AK-47 akhirnya yang 1:1. Ini ringan banget, beratnya nggak nyampe 300 gram. Dan luar biasanya adalah ini semua modular, moncongnya bisa dicopot, belakangnya juga bisa dicopot. Jadi ketika awal beli ini tuh kondisinya dicopot semua. Tapi ini gimana nyopotnya? Ya pokoknya gitulah. Poppernya bisa dicopot, pistol gripnya bisa dicopot. Oke, ini gue pasang lagi ya. Dan ini replika senjata yang sangat klasik, nggak pernah gagal menggugah mata kita. Dan yang gue suka dari AK-47 keluaran di Cobra ini, meskipun tidak fungsional, switchnya tuh bisa diganti-ganti. Ada mode save, mode full auto, ada mode single. Oke, gue review dulu dari tingkat kedetailan unitnya. Pertama, kalau misalkan gue compare dan samping-sampingan, bodinya ini bener-bener sama, bentuknya sama, lekukannya sama, bahkan dia ada cover body atasnya meskipun ini cuma tempelan doang nih. Still, ini keren banget menurut gua. Dicopotnya susah sama. Kalau misalnya di sini kan juga dia ada cover atas boltnya kayak gini ya. Ini kan AKS-74U, ngebukannya kayak begini. Iron sight-nya juga depan belakang sama persis kayak AK-47. Magazinnya pun bentuknya hampir sama persis, kecuali atasnya, kecuali feedernya. Ya ini nih kalau misalkan diperhatikan baik-baik, gila sama banget kayak yang asli bro. Bedanya warna doang sama berat doang. Gue pasti kedepannya bakal gue repaint biar kelihatan kayak real steel. Unit ini setelah gue tes juga tadi lumayan akurat. Perbedaannya karena gue pakai BB 0,28, jarak 10 meter itu udah mulai turun. Tapi kalau misalnya pakai BB 0,13 atau 0,2, gue yakin lurus banget. Nah sekarang gue kayaknya bakal bongkar dalamnya seperti apa. Jadi kita move ke close up. Oke, ini dia teman-teman unit di Cobra AK-47 nya. Mari kita disassemble semuanya supaya kita tahu dalamnya seperti apa. Oke, kayaknya gue harus berhati-hati banget. Gue takut malah merusak part yang ringkih, karena balik lagi ini plastik semua partnya. Jadi di cover depannya juga ada baut. Ini jangan lupa dicopot juga. Oke, kayaknya semua baut udah copot ya kayaknya. Oh, sini belum. Di sini masih ada ya, di bawah stikernya. Ya, ini dia mekanismenya. Oh, ini sangat kompleks banget ya. Karena biasa unit spring itu dia mekanisme baik tarik tuasnya, kokangannya itu ada di sisi kiri semua. Tapi ini untuk buat kokangannya itu karena dia ada pakai ini nih di sebelah kanan, dia ditaruhnya di sebelah kanan. Jadi agak tricky ya sebenarnya. Ini kita lihat pistonnya panjang banget. Gue pengen ngecek kompresinya itu seperti apa sih. Oke, ini sepertinya masih bocor-bocor dikit ya. Kayaknya kita harus ganti
O-ringnya. Ini pun O-ringnya agak oblak, tapi kompresinya juga masih ada meskipun kita dapatnya dari tengah-tengah piston. Tuh. Kompresi kita dapat dari tengah-tengah. Kalau misalnya dipadatin, FPS-nya bisa naik dan inner barrel-nya juga harus ganti. Kalau inner barrel-nya sendiri seperti unit spring pada umumnya, dia ini plastik dan tidak ada untuk setting hop up ya. Hop up-nya cuma gini doang, biasa, standar. Terus springnya sendiri, ini springnya seperti unit airsoft spring pada umumnya. Dia tuh standar banget, nggak gimana-gimana, nggak kuat banget. Dan ini dia permasalahannya. Unit ini punya kelemahan ketika kita kokang, dia kadang double feeding. Jadi ada 2 BB yang masuk. Gua nggak tahu kenapa bisa sampai ada 2 BB. Mungkin karena ini terlalu jauh. Maka dari itu ada airsofter yang udah pernah ngerombak. Kalau misalnya kita kokang, biasanya sampai full banget, sampai pojok banget. Itu yang menyebabkan double feeding. Maka dari itu kita harus majuin sebanyak 3 mili. Kasih pembatas baik pakai PVC board atau semacam itulah yang bisa bikin jadi batasan agar tidak double feeding. Tapi kalau misalkan teman-teman malas, teman-teman mager, teman-teman bisa memperkirakan kokangnya itu harus secukupnya. Oh wait, gua menemukan sesuatu. Jadi ini sebenarnya ada safety-nya. Ini harus ke depanin. Oke, safety-nya sebenarnya ini aja. Maka dari itu kenapa awal-awal gua ngerasa kok triggernya agak alot ya. Jadi ini harus kedepankan agar triggernya bisa beroperasi secara maksimal. Mana triggernya nih? Kayak gini ya. Jadi bisa maksimal. Kalau dibelakangin, ini adalah safety. Nggak bisa dioperasikan. Kemudian ini juga jangan sampai hilang partnya. Iya. Oke, kayaknya itu aja sih hasil otopsi gue untuk unit di Cobra ini. Menarik banget ya. Ini produk dalam negeri, tapi yang jelas gue yakin banget akan ada banyak airsofter yang akan mengupgrade unit yang ciamik ini, karena gregetan banget. Pasti siapapun pengen punya. Dan kemarin pun gue ngeliat banyak banget airsofter yang tiba-tiba borong ini sampai mungkin puluhan ada kali. Oke, teman-teman, tadi udah lihat secara jelas ya close up-nya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan kurangnya apa. Ini juga masih ada minus, meskipun minus masih bisa kita akalin sampai ini menjadi sempurna banget. Pastinya yang namanya orang Indonesia itu banyak banget yang kreatif, dan banyak banget airsofter yang kreatif. Mungkin di sosial media udah ada lebih dari 3 orang yang udah utak-atik ini, dan mereka mulai untuk bikin part untuk upgrade unik ini menjadi lebih ciamik. Tapi overall, kalau misalkan gue keep it standard, mungkin FPS-nya tetap segini aja, pistonnya nggak gue ubah-ubah, terus springnya juga nggak gue ubah-ubah, menurut gue ya masih lumayan gitu loh. Karena kalau misalkan main airsoft gun, apalagi kalau misalkan main spring itu pasti jarak paling jauh 15 sampai 20 meter mungkin. Itu pun kalau misalkan pakai sniper ya. Tapi kalau misalkan pakai unit biasa kayak gini atau yang pakai M416, itu paling jarak 5 meter lah, jarak 10 meter. Keep it standard aja supaya apa? Biar awet, nggak gampang hancur. Balik lagi, ini kan bahannya semua plastik ABS, tapi plastik ABS-nya nggak sekuat auto electric gun atau GBBR pada umumnya, tipis banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-upgrade, mungkin perhatikan juga part-part lainnya karena takutnya akan rusak. Dan saran gue untuk bagian-bagian body yang ada rongganya mungkin harus agak diisi atau dicor pakai resin atau pakai dempul atau yang pakai clay atau semacamnya ya, biar bodinya itu tetap kuat dan tetap awet. Oke, mungkin cukup sekian aja review gue tentang unit AK-47 keluaran di Cobra ini. Pokoknya di Cobra keren banget. Mungkin kedepannya di Cobra bakal ngeluarin auto electric gun mungkin atau GBBR. Kita doakan aja semoga pabrikan yang kita lukan selama ini akan mengeluarkan auto electric gun. Oke, bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, cukup sekian aja Bacot Tactical Armory session kali ini. Gue Fahmi Yusuf dengan callsign Foxtrot02 signing out. Say hello to my little friend.